Via online disampaikan bahwa teman-teman atlet ini barangkali belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Sragen, dan kami konfirmasi ternyata yang memberikan statement ini adalah orang yang tidak tergabung di NPC. Jadi barangkali untuk teman-teman yang disabilitas ini ada dua kewenangan yang diurusi oleh OPD tingkat kabupaten. Secara umum disabilitas ini yang menangani dari dinas sosial. Akan tetapi secara khusus disabilitas yang sebagai atlet ini di bawah tanggung jawab Dispora Kabupaten Sragen. Barangkali kemarin ada yang memberikan statement ternyata kok bukan bagian dari NPC. Mungkin yang bersangkutan tidak pernah tahu kontribusi pemerintah Kabupaten Sragen selama ini yang diberikan kepada NPC itu seperti apa. Ini kebetulan Mas Haris sama Mbak Yanti kita hadirkan di sini. Barangkali teman-teman nanti ingin mengklarifikasi, kami hadirkan narasumber yang memang menangani atletnya. Untuk keberadaan sarana prasarana olahraga memang kita belum memiliki sarpras yang representatif. Akan tetapi berangsur kita juga mulai mengadakan perbaikan dan ataupun pengadaan baru untuk sarana prasarana olahraga. Terlepas dari itu juga kami sampaikan juga kepada teman-teman semua bahwa Kementerian Pemuda Olahraga ini juga saat ini telah membangun Paralympic Training Center yang ada di Delingan, Karanganyar. Jadi Paralympic Training Center ini nanti akan menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet NPC. Dan alhamdulillah juga kebetulan keberadaan Paralympic Training Center ini juga tidak jauh dari Kabupaten Sragen, sehingga atlet-atlet yang ada di Solo Raya ini bisa latihan secara terpusat di Kabupaten Karanganyar. Satu sisi ini juga menguntungkan bagi kita bahwa pembinaan atlet ini lebih dekat berada di wilayah Solo Raya. Teman-teman yang ada di Kabupaten Sragen yang notabene kiprahnya ini tidak hanya di tingkat provinsi ataupun nasional, akan tetapi juga kiprahnya di tingkat internasional, angkat berat. Terus sebelumnya yang di ASEAN Para Games di Kamboja ini alhamdulillahnya kita bisa memperoleh 6 medali emas, 1 medali perak, dan beliau-beliau ini sudah diberikan reward di tahun 2023 sebesar 200 juta untuk 6 medali emas, 1 medali perak yang mengikuti event ASEAN Para Games di Phnom Penh, Kamboja tahun 2022. Jadi mekanisme ini kadang kita mengalami keterlambatan antara pelaksanaan kegiatan dan pemberian bonusnya. Ini tadi kami juga sudah rembukan dengan Mas Aris untuk segera menyampaikan proposal kepada pimpinan untuk 2 hal. Yang pertama adalah 3 hal. Karena di tahun 2026 nanti kita juga akan menghadapi Peparprov. Jadi Porprov dan Peparprov ini selalu bersamaan pada tahun yang sama. Lengkap Agus Ristanto, ini Aris itu panggilan disingkat Mas. Agus ya, Aris Santo Aris, jadi gitu Aris. Mas Aris ini yang tadi disampaikan sama Pak Kepala Dinas bahwa untuk mempersiapkan reng-rengan target capaian ketika Peparprov 2026 ya. Nah ini targetnya ini berapa medali yang disiapkan atau anggarannya kurang lebih yang disiapkan, karena kan nanti kan kita juga nggak tahu apakah over target atau justru nggak memenuhi target. Kalau over target berarti dinas utangnya nah. Kalau nggak memenuhi target nanti sisanya jadi silpa gitu. Terima kasih yang terhormat kawan-kawan dari media. Menanggapi apa yang diaturkan Mas Ahmad,
Masih, jadi kalau melihat dari kemarin, dari Peparpov di tahun 2023 kemarin kita menduduki peringkat 3 dengan perolehan 20 emas, 11 perak dan 14 perunggu. Kita berada di posisi ketiga, jadi juara umum 3 di Jawa Tengah. Jadi memang target kita memang mempertahankan juara umum, jadi minimal ya di peringkat 3. Mudah-mudahan nanti bisa, ya harapan kita memang naik dari peringkat 3 nih. Jadi di Peparpov kemarin memang kita targetkan kita masuk 5 besar ya. Jadi dari peringkat sebelumnya kita berada di posisi ke 6, 7 seperti itu. Kemarin kita mentargetkan masuk peringkat 5 dan alhamdulillah kemarin bisa meleset ke atas perolehan medali kita dan kita bisa menduduki peringkat 3 nih. Jadi itu melihat dari hasil Peparpov kemarin dan pembinaan yang kita lakukan, jadi kemarin memang jadi kita ada beberapa atlet baru juga yang di situ juga potensial untuk medali di Peparpov kemarin. Yang salah satunya itu memang di cabur baru dari para fencing Anggar kursi roda. Nah, ini cabur baru yang bisa akan dipertandingkan di Peparpov yang akan dilaksanakan tahun 2026 di Kota Semarang besok. Jadi tentunya kita mentargetkan di situ. Dan kemarin juga di Peparnas di Solo kemarin, jadi atlet Sragen juga ada yang meraih 2 medali emas di cabur Anggar. Ini atlet dari Sragen juga. Jadi tentunya ini pastinya akan target medali emas juga di Peparpov yang akan dilaksanakan di Kota Semarang nanti. Jadi sehingga nanti kita targetkan bisa lebih dari 20 emas kan seperti itu. Sehingga jadi ada cabur baru di situ ya, nanti sehingga kita bisa ya 22 lah, target kita 22 emas besok di Peparpov tahun 2026 seperti itu. Jadi Mas, kalau perhatian pemerintah Kabupaten Sragen sendiri gimana untuk atlet-atlet NBC ini kan? Karena kan kalau dari yang disampaikan Pak Radin sudah ada bonus atau tali asis dan sebagainya. Tapi untuk pembinaan, untuk searching potensi bakat dan sebagainya seperti apa? Kan olahraga harus berkelanjutan, ada pencarian bakat. Jadi oke, terima kasih. Jadi untuk perhatian pemerintah kebetulan kalau saya memang dari mengikuti ya Mas dari dulu, dari sebelum saya jadi dulu kan memang saya juga atlet juga. Jadi dari dulu waktu zamannya Pak Untung ya, Bapak itu dulu juga saya mengikuti dari situ. Saya juga sudah ada di pengurusan saya dan sampai sekarang saya dan jadi ketuanya. Jadi dari dulu memang perhatian pemerintah Kabupaten Sragen, support dukungan ke atlet-atlet disabilitas dari NBC Kabupaten Sragen memang ya bagus. Harian bagus juga jauh lebih dari, kan masih banyak juga kabupaten di Jawa Tengah yang jauh sekali belum. Jadi memang Sragen juga jadi apa ya, jadi percontohan lah teman-teman kabupaten yang lain. Piye Thomas carane bisa mendapatkan anggaran sendiri seperti itu. Jadi untuk memperhatikan pemerintah secara garis besar saya memang mengikuti dan ini sudah luar biasa juga. Artinya kita setiap tahunnya juga bisa melakukan pembinaan juga. Jadi dan untuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Sragen juga sudah disamakan di antara atlet yang able sama yang difabel ini. Jadi termasuk dari fasilitas ketika kita mau berangkat event itu, mulai dari TC sampai dengan akhirnya bonus itu pun alhamdulillah semuanya disamakan seperti yang diaturkan Pak Kadis tadi. Juga untuk bonus Peparpov besok itu juga, dan alhamdulillah juga sudah masuk rekening juga. Jadi itu sebesar 30 untuk emas, 20 untuk perak dan 10 untuk perunggu. Jadi semuanya sama, disamakan. Jadi untuk perhatian secara besar memang sudah bagus nih di Kabupaten Sragen. Kalau ditanya nuruti kurang pastinya pasti kurang ya Mas ya gitu. Itu. Tapi untuk Sragen ini sudah jauh luar biasa dibanding kabupaten yang lain deh. Kebutuhan TC ya. Jadi kayak Peparpov kemarin kita juga laksanakan TC selama kurang lebih 4 bulan nih. Kita juga bisa kasih insentif di situ tiap bulannya juga. Kalau untuk tempat latihan juga kita bisa laksanakan. Jadi untuk insentif juga bukan hanya atlet aja, termasuk pelatih semuanya juga mendapat insentif tiap bulannya. Jadi kemarin jadi jumlah atlet aktif ya, artinya kemarin yang berangkat ke Peparpov itu kisaran 34 ya.
Jadi itu artinya memang atlet yang kemarin kita berangkatkan ke Peparpro di Pati itu memang yang target medali. Target medali. Itu kemarin kita mengikuti 10 ya, 10 cabur ya. 10 dari 34 itu di 10 cabur. iya. Jadi ada angkat berat, panahan, nanti atletik, renang seperti itu. Bulu tangkis itu 16 cabang olahraga. Ya, seperti itu. Kalau jumlah atlet di Kabupaten Sragen ya, banyak ya. Artinya yang kemarin saya sebutkan tadi itu yang 34 itu yang kemarin memang kita berangkatkan karena itu yang target medali untuk di event Peparpro di Jawa Tengah kemarin. Kan kalau selama ini kalau misalkan di Sragen itu tidak ada fasilitas untuk latihan, itu biasanya latihannya di mana? Ya, kita biasanya menginduk jadi latihan di kota Solo, Pak. Jadi contoh mungkin untuk atletik nih, khususnya lari dan balap kursi roda seperti itu memang kalau event memang di track yang tartan seperti itu, gitu. Jadi kayak rumput sintetis itu. Jadi kita biasanya latihannya di Solo. Jadi kebetulan kita juga ada kawan di sana, ada pelatih di sana juga yang memfasilitasi kita untuk bergabung latihan di sana. Gitu. Kebetulan mungkin ya mudah-mudahan ke depan di Sragen ada gitu. Kalau yang di Taruna memang belum gitu. Jadi kalau itu memang kita latihannya di Solo. Ke Olimpiade itu memang sudah punya sarana latihan juga di rumah. Kebetulan sebenarnya di GOR juga ada sih tempat fitness itu juga kita kadang juga gabung latihan di situ di tempat fitness yang berada di GOR di Ponorogo ini.